Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih, kepada rekan-rekan PJJ kelas A30 yang saya hormati. Di sini saya akan menjawab 1 dari 5 pertanyaan yang telah disajikan. Dalam menganalisis apakah daging yang berasal dari laboratorium atau kultur meat dapat dikategorikan sebagai daging yang halal. Di sini perlu mempertimbangkan beberapa aspek dari sudut pandang fikih, termasuk dalil Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Daging kultur merupakan inovasi terbaru dalam dunia sains, yang mana daging kultur diproduksi di dalam laboratorium menggunakan teknik in vitro. Daging kultur ini diproduksi dari sel hewan yang masih hidup tanpa ada proses penyembelihan. Dalam Islam, mengonsumsi makanan halal sangatlah penting karena sebagai bukti keimanan. Karena hal yang diperintahkan jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal, termasuk dengan cara memperolehnya. Karena apabila seseorang yang mengonsumsi makanan tidak halal, niscaya akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu lahmin nabata min suhti fannaru aula bihi. Yang artinya setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Analisa mengenai hukum mengonsumsi daging kultur menurut Bahsu Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia, yang mana isu daging kultur ini isu yang sedang banyak dibicarakan di berbagai negara dan belum ada pembahasannya di kalangan ulama klasik. Putusan tentang hukum mengonsumsi daging kultur dapat dilihat dari dalil, metode, dan kaidah yang digunakan. Hasil analisis menyatakan 1. Bahsu Masail Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa daging kultur hukumnya haram untuk dikonsumsi. Yang kedua, Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia tidak memberikan putusan secara langsung, baik haram maupun halal. Akan tetapi menegaskan dalam menentukan hukum mengonsumsi daging kultur harus melakukan kajian yang lebih detail dan harus dilakukan oleh pihak berwenang, karena daging budidaya ini merupakan isu yang baru. Yang ketiga, Bahsu Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia sama-sama menyatakan haram apabila sel yang digunakan dalam pengkulturan tidak melalui proses penyembelihan secara syarak. Kemudian dalil Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang makanan yang halal. Salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum su'idul bahri wa ta'amuhu mata'alakum, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang berasal dari sumber yang halal dapat dikonsumsi. Namun dalam konteks daging dari laboratorium, kita perlu mempertimbangkan apakah proses produksinya memenuhi syarat halal, terutama dalam hal asal-usul sel yang digunakan. Kemudian dalam hadis juga memberikan panduan mengenai makanan yang halal. Salah satu dari hadis yang relevan adalah yang hadis tentang darah dan bangkai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ada 2 bangkai dan 2 darah yang halal, yaitu ikan dan belalang, serta hati dan limpa sebagai darah yang halal. Ini menunjukkan bahwa ada pengecualian dalam hal-hal tertentu yang dianggap halal meskipun berasal dari sumber yang tidak biasa. Kemudian ijma' ulama menyatakan bahwa makanan yang haram adalah yang berasal dari bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi.
Dalam konteks daging dari laboratorium, jika sel yang digunakan berasal dari hewan yang disembelih secara syar'i dan tidak ada unsur haram dalam proses produksinya, maka daging tersebut dapat dianggap halal. Sebaliknya, jika proses pengambilan sel melibatkan unsur haram, maka daging tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai halal. Kemudian pertimbangan etis dan kesehatan. Selain dari aspek hukum, ada juga pertimbangan etis dan kesehatan yang perlu diperhatikan. Daging dari laboratorium harus memenuhi standar kesehatan dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam. Jika daging tersebut terbukti aman dan tidak mengandung unsur haram, maka dapat dipertimbangkan untuk dikonsumsi. Kesimpulannya, dari sudut pandang fikih, daging dari laboratorium dapat dikategorikan sebagai halal jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, proses pengambilan sel dilakukan dengan cara yang halal. Yang kedua, tidak mengandung unsur haram dalam proses produksinya. Yang ketiga, memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan makanan untuk memastikan bahwa semua aspek produksi daging dari laboratorium sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat dipasarkan kepada konsumen muslim. Demikianlah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.